Manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartini SSI, nomor pokok mahasiswa 229031495009. Nomor UKG 2015 00161195. Saya berasal dari UPTD SMP Negeri 4 Parepare. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan IPA, program profesi guru dalam jabatan kategori 1. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja tanggal 6 Oktober 2022 di SMP Negeri 4 Parepare. Berikut adalah surat keterangan bebas studi saya, dan ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membawakan materi zat adiktif non narkotika dan non psikotropika. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Apa kalian sehat-sehat saja? Jadi hari ini kembali kita belajar IPA. Namun sebelum kita belajar, Ibu cek kehadirannya anak-anakku terlebih dahulu ya. Azra Aira sakit. Akbar Rizkiani, Alif Faisal sakit. Anandia Wilmar, Andi Aldania, Aura Aziza Alwi, Kelvin Chandra Halim, Muhammad Esel sakit. Muhammad Alif Juandi, Muhammad Diki Abdi Negara, Muhammad Fahri, Muhammad Fadli, Nadia Indah Pratiwi, Natiara, Nur Atika, Nur Aziza, Reski Aulia, Siti Nur Mulia, Sofwan, Syafitri, Syageraldi, Tiska Amelia, Andi Saputra Muraj, Hafiz. Ya, oke. Jadi itu semua yang hadir hari ini, dan semoga temannya yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah dan bisa mengikuti pembelajaran kembali seperti biasanya. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah zat adiktif. Ya, materi kita zat adiktif. Saya tanya dulu, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah. Ya, kalau sudah, semua perhatiannya ke depan. Perhatikan apa yang Ibu sampaikan ya. Anak-anakku perhatikan. Ya, materi kita adalah zat adiktif. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari materi zat aditif atau zat tambahan makanan. Zat tambahan makanan. Nah, hari ini zat adiktif, ada perbedaan satu huruf. Aditif dan adiktif. Aditif dan adiktif. Nah, ini anak-anakku perhatikan, gambar apa ini yang kalian lihat? Kopi. Ya. Apakah anak-anakku suka minum kopi? Suka. Nah, kopi itu termasuk dalam salah satu zat adiktif. Kenapa demikian? Karena coba anak-anakku kalau selalu minum kopi lalu tiba-tiba tidak minum kopi, apa kamu merasa ada yang kurang? Merasa ya? Ya. Bisa menyebabkan ketergantungan ya. Nah, ini. Coba diamati gambar ini. Gambar apa yang tampak oleh kalian? Ya. Jadi ada zat adiktif terbagi di sini menjadi dua.
Ya. Dia narkotika dan psikotropika ya. Psikotropika ya. Nah, coba lihat. Nah, ini ya gambar apakah ini? Kopi. Pada saat kita menikmati kopi hitam, coba warna kopi warnanya apa nak? Hitam ya, sudah disebut. Warna kopi ini berasal dari warna alami atau buatan? Alami ya. Nah, kalau anak-anakku mengantuk dan minum kopi, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Merasa segar, ya, merasa segar. Kemudian kalau terbiasa minum kopi dan tidak meminumnya, apa yang anak-anakku rasakan? Apa yang anak-anakku rasakan? Merasa seperti ada yang kurang. Nah, kemudian pertanyaan yang lain lagi. Siapa yang di sini kalau pergi ke sekolah naik kendaraan umum atau naik PT-PT? Ada yang naik PT-PT ke sekolah? Siapa? Ya, yang naik PT-PT itu apa yang apa yang kamu rasakan kalau tidak sengaja menghirup asap rokok? Ada orang misalnya merokok di atas mobil. Lalu kamu juga ada di situ. Apa yang kamu rasakan? Sesak. Kamu akan merasa sesak. Karena asap rokok tersebut ya. Sekarang, nah, dengan mempelajari materi zat adiktif dan dampaknya ini bagi kesehatan, kita dapat mengetahui jenis-jenis zat adiktif dan dampaknya bagi kesehatan yang berbahaya, sehingga kita bisa menghindari dan menjauhi penyalahgunaan zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Di sini Ibu siapkan tayangan ya. Kamu perhatikan, anak-anakku perhatikan. Sayangi diri. Jadi ini ada artikel ya. Sayangi diri Anda dan keluarga dari bahaya asap rokok. Saya harap di sini anak-anakku tidak ada yang merokok ya. Jadi merokok ini merupakan aktivitas yang berdampak merugikan bagi kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan. Nah, ini yang kita mau ketahui nak. Apa sih bahaya merokok bagi kesehatan? Yang pertama, menyebabkan penyakit paru-paru. Ya, penyakit paru-paru. Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh akibat asap rokok adalah paru-paru. Kita masuk di tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, melalui pengamatan video yang ditampilkan dan literasi buku pelajaran, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis zat adiktif dengan benar dan teliti. Melalui video tutorial bahaya rokok, praktikum bahaya rokok untuk kesehatan, diharapkan peserta didik dapat menganalisis dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan dengan benar dan bertanggung jawab. Ya, melalui video tutorial praktikum bahaya rokok untuk kesehatan, diharapkan peserta didik membuat laporan hasil praktikum setelah hasil praktikum dengan baik dan bekerja sama. Kita akan melakukan dulu pengetahuan awal ya. Nah, jadi Ibu mau uji dulu pengetahuannya sebelum kita belajar masuk ke bagian inti. Dan di dalam pembelajaran ini ada 3 yang mau dinilai. Yang pertama pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan kalian. Jadi ada Google Form di sini yang akan anak-anakku kerjakan. Yang akan anak-anakku kerjakan. Ibu sudah minta kemarin untuk anak-anakku membawa HP ya, membawa HP untuk mengerjakan soal ini. Silahkan dinaikkan HP-nya. Silahkan naikkan HP-nya. Kemudian Ibu sudah kirim di grup WA ya. Silahkan dikerjakan 10 menit tanpa melihat buku ya. Jadi bukunya ditutup dulu nah ya, namanya tes awal. Sudah cukup 10 menit waktunya.
Ya, saya lihat di sini dari hasil perolehannya langsung terbaca ya jawabannya. Ada yang dapat 60, 80 dan 100 ya. Ada yang 60, ada yang 80, ada yang 100. Mudah-mudahan setelah kita belajar semua sudah bisa dapat 100 bila diberikan soal post-test nantinya. Nah, kita masuk di sintaks berikutnya, orientasi pada masalah. Amati gambar di bawah dengan cermat. Coba anak-anakku lihat. Ini gambar apa ini? Rokok. Nah, kemudian yang di sampingnya? Nah, jadi ini ada orang yang lubang di sini, tenggorokannya di sini. Karena orang ini merokok, jadi ada video, ibu pernah lihat videonya ini, seorang bapak-bapak yang berpuluh-puluh tahun merokok, sehingga lubang ya, lubang tenggorokannya seperti ini. Nah, dia kurang lebih mau 30 tahun, 40 tahun merokok. Nah, jadi itu salah satu dampak dari aktivitas merokok yang dia lakukan bertahun-tahun. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, seorang perokok itu akan merasa nyaman dan rileks jika dirinya merokok. Kita akan melihat tayangan dari video yang ibu akan berikan. Merokok jelas merugikan kesehatan. Setiap hari di Indonesia 500 orang meninggal dunia karena rokok. Perhatikan di sini, Nak. Perhatikan video penjelasan tentang zat adiktif. Ya. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau yang menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada di dalam kopi dan tein yang ada di dalam teh. Setelah minum kopi, biasanya orang akan merasa lebih segar disebabkan oleh kerja kafein. Pernahkah kamu mendengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi kemudian tidak minum kopi akan merasa pusing? Gejala ini menunjukkan seseorang mengalami ketergantungan. Selain kafein, masih banyak zat adiktif lainnya. Zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Narkotika, 2. Psikotropika, dan 3. Zat psikoaktif lainnya. Ya, jadi itu tadi setelah menyimak penayangan video pembelajaran tentang zat adiktif, ya, anak-anakku sudah mempunyai pengetahuan bahwa zat adiktif itu ada penggolongannya ya. Untuk lebih memahami lagi, kita akan bekerja dalam kelompok. Jadi kita akan bekerja dalam kelompok, di mana setiap kelompok nanti itu akan ibu bagikan lembar kerja peserta didik. Jadi ada LKPD yang akan ibu bagikan kepada anak-anakku. Ya, jadi ini ada LKPD di tangannya ibu. Kemudian kita baca, anak-anakku baca dulu bagaimana petunjuk kerjanya. Ya, bagaimana petunjuk kerjanya di dalam mengerjakan LKPD tersebut. Ya, saya bagikan satu LKPD untuk setiap kelompok. Sudah ada buku cetak juga ibu bagikan dan handout ya. Jadi silakan dikerja secara berkelompok ya. Ya, ya, satu orang sebagai juru tulis ya. Tapi semua hasilnya itu didiskusikan dengan teman, jangan satu orang saja yang bekerja. Ya, silakan siapa di sini yang menulis? Ya, silakan diskusikan, Nak. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya di situ, kelasnya sama anggota kelompoknya. Jadi ini kelompok 1, 2, 3 di belakang dan 4 di ujung. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, silakan dikerjakan. Sebelum mengerjakan LKPD-nya, jadi di sini ada LKPD yang kita kerjakan, ada petunjuk kerjanya di situ, Nak ya. Dibaca baik-baik. Nah, ada identifikasi permasalahan yang kalian dapatkan dari gambar. Nah, untuk videonya
Disimak di sini yang kita mau praktikumkan. Tapi di sini dalam bentuk tutorial ya, hasil praktikum. Anak-anakku simak di sini. Lihat di sini lagi. Ya, untuk menjawab di situ hasil praktikumnya. Ya, jadi cara kerjanya ya. Terlalu besar nih. Ya, tekan bagian tengah botol agar rokok terhisap. Ya. Nah, ini dilakukan sampai bagian dalam botol penuh dengan asap. Ya, ambil tisu dan lipat, anak-anakku lipat tisu seperti itu, lalu ditutup kepala botolnya ya, di lubang botolnya, dan tekan-tekan bagian botolnya. Ya, kali kita dapatkan, ya, satu kali lagi ya. Ya. Nah, ini satu puntung rokok saja seperti itu nodanya, apalagi kalau banyak ya. Iya. Ini ya ironisnya, usia-usia sekolah, usia-usia 10 sampai 14 tahun itu yang banyak juga merokok ya. Iya. Jadi silahkan dikerjakan LKPD-nya berdasarkan dari tayangan tadi, dari tayangan ini ya, rokok. Kalian identifikasi, kemudian apa rumusan masalah yang kalian dapatkan dari pengamatan video tersebut. Silahkan dikerjakan di kelompoknya. Silahkan dikerjakan di kelompoknya. Sudah sampai di mana pengerjaannya? Belum. Ya, jadi anak-anakku buat di situ identifikasi permasalahannya, apa permasalahan. Ya, dari gambar itu. Ya, silahkan dituliskan. Kemudian ya, apa permasalahan yang didapatkan dari pengamatan foto ini? Di sini ditulis. Ya ini. Apa ya, kalian identifikasi permasalahannya, kemudian apa rumusan masalah yang anak-anakku dapatkan dari pengamatan foto itu. Kalau kelompok 4 kemana? Ya, silakan dikerjakan ya. Di situ ada di LKPD-nya. Ini yang, kalau yang ini itu tadi yang video ibu tayangkan. Ya. Nah, di situ ya. Ya, kenapa nak? Ada timbul pertanyaan, apa kandungannya di dalam rokok? Apakah masih ada lagi anak-anakku yang mau bertanya seputar LKPD-nya sebelum kita bahas? Masih ada yang mau bertanya lagi? Jadi, iya, silakan nak. Ada pertanyaan dari temannya, berbahayakah itu zat adiktif bagi psikis? Ya, kita akan bahas nantinya ya. Jadi bagaimana pengerjaan kelompoknya? Sudah selesai? Jadi berbahaya, tentu berbahaya bagi psikis kalian. Orang yang mengkonsumsi zat adiktif itu dia akan labil, emosinya labil, tidak terkendali. Silakan di tempatnya saja nak. Ya, silakan dibaca hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari kelompok
kelompok 1 akan mengidentifikasi hasil dari kelompok saya. Ya. Identifikasi permasalahan yang kalian dapatkan dari pengamatan bahwa banyak orang yang merokok kurang menghindari untuk hidup sehat dan banyak yang mengkonsumsi rokok berarti tidak makan makanan sehat. Iya. Jadi itu identifikasi masalah yang didapatkan kelompok 1. Yang pertama, dari banyaknya orang-orang yang merokok. Kita bisa lihat di sekeliling kita, nah ya, banyak orang yang merokok. Kemudian penyalahgunaan zat adiktif, salah satunya rokok. Ini akan berdampak buruk untuk kesehatan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Nah, kita masuk di rumusan permasalahan. Apa rumusan permasalahan yang anak-anakku dapatkan dari pengamatan foto? Nah, kelompok 2, silahkan dirumuskan masalah yang didapatkan dari hasil diskusi kelompoknya. Banyaknya orang, kenapa banyak orang yang merokok? Mengapa banyak orang yang merokok? Apalagi? Apa kandungan rokok yang berbahaya untuk kesehatan? Ya, apa kandungan rokok yang berbahaya untuk kesehatan? Ya. Selanjutnya, apa bahaya penyalahgunaan zat adiktif contohnya rokok untuk kesehatan? Apa bahaya penyalahgunaan zat adiktif? Contohnya rokok untuk kesehatan. Apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari dari bahayanya rokok? Ya, apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari dari bahaya rokok? Ya, itu hasil yang didapat dari kelompok 2. Ya, itu hasil yang didapatkan kelompok 2, ya. Nah, dari apa yang kita bahas tadi, ya, apa yang tidak kita bahas tadi, anak-anakku perhatikan di video tutorial tadi, hasil pengamatannya bahwa selang dan kain penyaring yang semula berwarna putih setelah rokok dibakar berubah menjadi berwarna apa, Nak? Kuning kecoklatan, ya. Nah, kalau jadi di sini ya, di sini ada disebutkan bagaimana apa yang bagaimana kalau dimisalkan selang sebagai tenggorokan dan kain sebagai alveolus pada paru-paru. Nah, berdasarkan tutorial video yang kita lihat tadi, apa yang terjadi pada tenggorokan dan paru-paru orang yang perokok? Mengalami kanker paru-paru. Satu orang angkat tangan. Tenggorokan dan alveolus orang yang merokok juga akan berwarna kuning kecoklatan dan lama-kelamaan warna tersebut akan semakin pekat. Warna kuning kecoklatan tersebut menunjukkan adanya zat adiktif pada rokok yaitu nikotin. Apabila seseorang tersebut menerus merokok maka dimungkinkan zat adiktif dari rokok akan semakin menumpuk pada tenggorokan dan paru-paru sehingga dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Jadi kita berikan penghargaan kepada kelompok 1 ya. Jadi Ibu memberikan di sini penguatan untuk anak-anakku bahwa zat adiktif dari yang kamu sebutkan tadi ya. Zat adiktif sebenarnya berguna dalam kedokteran, tapi banyak yang disalahgunakan sehingga berbahaya bagi kesehatan. Nah, dapat menyebabkan berbagai penyakit bahkan sampai kematian. Nah, kenapa banyak orang merokok? Kenapa banyak orang merokok, Nak? Dikarenakan kurangnya kesadarannya untuk hidup sehat, gaya hidup dan stres. Ya. Dalam rokok banyak terdapat zat kimia berbahaya dan zat aditif yang berbahaya untuk kesehatan. Nah, bagaimana caranya kita menjauhi? Perlu meningkatkan upaya dalam menjauhi dari penyalahgunaan zat adiktif yang dimulai dari diri sendiri dengan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan kalau orang Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membudayakan hidup sehat,
Nah, orang tua, anak-anakku ya, punya orang tua semua, memberikan perhatian, kasih sayang dan bimbingan kepada anak-anaknya. Dan anak-anakku juga harus patuh dan hormat kepada orang tuanya. Jangan menjadi anak yang tidak patuh kepada orang tuanya. Setelah membahas bahaya rokok, ini ada post tesnya, ada tes akhir dari materi kita hari ini. Ya, saya kirim, sudah ada ibu kirim itu di WA-nya ya. Sudah ada saya kirim, kembali naikkan HP-nya nak. Silakan dikerjakan post tesnya. Ya, jadi itu ada linknya di atas yang sudah ibu kirimkan kirimkan di WA kalian. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit saja. Karena sedikit itu ya. Dan kalau kamu menyimak pemaparan tadi dan aktif dalam kerja kelompok, maka anak-anakku akan bisa menjawab dengan baik. Tidak usah kerja sama, silakan kerja mandiri, sendiri-sendiri ya. Dari 21 orang ada 13 orang yang mendapat nilai 100. Ya, kemudian 6 orang 80 dan 2 orang 60. Ya. Ya. Berarti sudah ada peningkatan hasil belajar anak-anakku ya dari post tesnya, dari pretesnya tadi, kemudian diberikan materi, diberikan pembelajaran dan kemudian dites kembali, maka alhamdulillah sudah mengalami peningkatan. Ya, sekarang kita lihat, kita merefleksikan pelajaran kita hari ini. Jadi ibu itu melakukan penilaiannya nak ya, ada penilaian sikap, ada pengetahuan dan ada keterampilan kalian. Saya mau kita refleksikan dulu kegiatan kita hari ini. Kalau perasaanmu emoji ini yang mana mewakili perasaan anak-anakku belajar IPA hari ini? Yang ini? Iya. Apakah anak-anakku senang belajar IPA hari ini? Senang. Ya. Jadi sangat ya. Responnya sangat suka. Ya. Nah, kalau ibu bertanya apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang dipelajari hari ini? Tentang zat adiktif. Saya coba tanya satu persatu. Apa bagian yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Apa bagian apa? Apakah saat kita menonton video, ataukah saat kita mengerjakan LKPD atau mempresentasikan? Mengerjakan LKPD di sini. Ya, kalau di sini apa bagian yang menonton video? Kalau anak-anakku sudah memahami dan kita sudah melakukan evaluasi tadi, tes akhir ya, maka untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas zat adiktif. Ya, zat adiktif. Ya, satu kali pertemuan lagi. Ya, pembahasan berikutnya kita masuk pada narkotika dan psikotropika. Ya, ya itu. Setelah semua pembelajaran kita hari ini, maka kita berharap bahwa kita berusaha untuk menghindarkan diri dari merokok, apalagi minuman keras ya, mengkonsumsi narkoba, memakai lem, itu semua adalah zat adiktif. Jangan ada yang pakai lem Aibon ya. Yang ada biasa itu anak-anak pakai di kantong plastik, kasih masuk di kantong plastik. Iya. Ngelem ya. Jangan ada yang seperti itu nak. Nggak bagus untuk kesehatanmu. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Ya, dan sebelum pulang tolong diperiksa kembali barang-barangnya. Ya, disiapkan yang di belakang. Dengar itu arahan sama ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdoa dulu nak ya. Ya. Jadi diingat ya, setelah pulang nanti tidak ada lagi yang singgah-singgah di rumahnya teman ya, langsung pulang ke rumahnya supaya ibu kalian, orang tua kalian tidak pusing lagi mencarimu. Ya, yang duluan pulang yang paling tenang kelompoknya. Kelompok 1 silakan pulang nak. Ya, laki-laki langsung pulang ya, enggak usah salaman sama ibu, yang perempuan saja. Ya, hati-hati Ki. Ya, kelompok 2 langsung pulang yang laki-laki ya. Ya, kelompok 3 langsung pulang nak. Kancing bajumu, langsung pulang kancing bajumu. Langsung pulang. Kelompok 4 ya. 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 Ya.